may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Tepatnya kita berada di tanggal 16 bulan Zulhijjah. Berarti sudah 3 hari kita sudah melewati ayam tasyrik atau ayam nahri yang di dalamnya disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Tidak setiap umat Islam mereka memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, karena mungkin ekonomi yang kurang mendukung. Namun bagi mereka yang belum sempat melaksanakan penyembelihan hewan kurban tidak perlu kecil hati, karena ada ibadah yang mudah apabila kita mau melaksanakan dan punya pahala yang sama. Punya pahala yang sama dalam pengertian sama dengan orang yang berkurban. Itu sebetulnya mudah diamalkan dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya tekad yang kuat kita melaksanakan, insya Allah maka di dalamnya ada pahala yang sama dengan orang yang berkurban. Nah, amalan apa itu? Gitu kan ya. Nah, kita runut dari awal saja. Di dalam satu keterangan Nabi pernah bersabda, "Mani tasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Di sini mandinya jam berapa? Tentu bukan jam 2 sore, karena jam 2 pun masih termasuk hari Jumat. Ini kan nyambung. Mani tasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Wa bisa min asali siyabihi, kemudian dia memakai bajunya yang paling bagus. Wa masa min tibin kana indahu, kemudian dia memakai parfum jika dia memilikinya. Nah, ini tiga kegiatan saya. Yang pertama mandi, yang kedua pakai baju yang bagus dan bersih, yang ketiga memakai parfum. Nah, yang keempat, wa masa ila masjid, kemudian dia pun berangkat ke masjid. Dan ketika dia masuk ke masjid tidak melantahi pundak-pundak orang yang sedang duduk. Berarti ini orang datang lebih awal. Dia datang lebih awal dengan tujuan matang. Karena ada kalimat apa? Di sana muncul kalimat tidak melangkahi pundak orang yang sedang duduk. Nah, ketika kita berangkat ke masjid, kemudian di masjid sab yang pertama masih kena cara, anu kedua ada cara, tapi kagenep jeung katu geus hekek semuanya. Nah, kita masuk, maka tentu itu akan berdampak kepada apa? Melangkahi pundak-pundak orang misalnya. Itu kan tidak boleh. Tapi di kita yang terpaksa. Apalagi ini calon khotib kaberangan. Waktu Jumatan tinggal 5 menit lagi, Pak. HP disadah hayo we kena motor disadah HP tinggalin tadi DKM di tengah WA di depan laptop.
Itu qadarullah maksudnya juga tidak ada pintu sebelah samping, Pak. Karena mungkin itu tanahnya sangat sempit berdempetan dengan rumah penduduk, itu pintu masjid di mana? Hanya satu itu, Pak. Satu di bagian sana. Itu depan belakang ya itu, Pak. Itu depan belakang. Nah, belakang masjid. Depannya depan masjid. Ini depan masjid, belakang masjid. Pintunya hanya satu, ya. Nah. Ini calon khatib terlambat, bukan terlambat kata ada. Karena duhurnya pukul 12, tentu ini berdampak kepada para jamaah sudah nunggu, kemudian saat yang pertama masih ada yang kosong, calon khatib masuk, tentu dia akan melangkah beberapa saat di lengkahan pertama itu. Nah, cara ini Nabi tidak suka. Nabi memberikan pernyataan jangan melangkai pundak-pundak orang sedang duduk. Maksudnya apa? Datanglah lebih awal, kemudian orang yang datang awal jangan duduk paling belakang. Datang panggulannya tapi duduk pangtukangna nyirian tihan barinya rane. Kan itu biasanya kaya mampatkan sajadah pangirian itu incuna kan gitu ya. Datang lebih akhir gitu. Nah, yang sebenarnya ketika ini orang datang lebih awal maka masuk saf yang pertama, penuh saf yang pertama, kemudian saf yang keduanya, setelah penuh yang kedua, kemudian saf yang ketiganya. Itu merupakan Jumatan yang Nabi suka seperti itu. Jangan begitu kita masuk Jumatan kita masuk lebih awal tapi duduk pangku kanan. Tujuannya apa? Tujuannya ingin duduk tumanina biar menutan pernah kan? Nah itu yang keliru, Pak. Orang Jumatan begitu masuk bukan sholat 2 rakaat tapi nyarane ngadoa bismika Allahumma ya wa'amud, maka ibaratkan Jumatan saya. Nah itu merupakan Jumatan yang tidak mungkin akan ada nilai di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, begitu dia masuk ketua sholat rakaat ini, dia pun sholat 2 rakaat semampunya. Dia sholat 2 rakaat, kemudian beres salam dia sholat lagi. Sampai kapan melaksanakannya? Sampai khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, maka dia pun menghentikan sholatnya dan mendengarkan isi khutbah sang khatib. Sampai kabubar Jumatan, maka orang yang bersekutu punya pahala penghapusan dosa selama 7 hari ke belakang dan ditambah 3 hari ke depan. Itulah kafaroh bagi orang yang Jumatannya sama dengan yang Nabi perintahkan. Nah, tamat itu satu hadis yang tadi, sekarang yang kedua, ya, hadis yang kedua. Man roha fi sa'atil ula, kata Nabi. Barang siapa yang berangkat, ruh yang pergi itu kan tadi. Fi sa'atil ula, pada saat yang pertama. Pada saat yang pertama, karena kaman taqarraba badana, maka dia punya pahala seperti orang yang berkurban seekor unta. Dia kan tidak berkurban, tapi ini orang dia Jumatan selalu saat yang pertama. Saat yang pertama dia bergegas karena dia merasa saya tiba-tiba sekarang tidak pernah berkurban atau suganku ieu mah bisa menutupi kekurangannya. Bukan tidak mau berkurban, tapi yang bersangkutan tidak ada dana untuk dia itu berkurban. Kurban minimal 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Saya tidak mampu, kata dia. Maka tentu saya katanya tidak ada pahala tentang berkurban. Tidak perlu kecil hati sebetulnya. Karena banyak kebaikan yang kita lakukan yang nilainya punya pahala yang sama dengan orang-orang yang berkurban. Dengan cara apa? Ya yang man roha isa'atil ula, barang siapa yang berangkat ke masjid pada saat yang pertama karena kaman taqarraba badana, maka dia punya pahala seperti orang yang berkurban dengan seekor unta yang besar.
Oh kalau begitu tahun depan saya tidak akan berkurban cik bapak walaupun uang ada cukup jumahan dinasab anak pertama, bukan begitu maksudnya. Kan Nabi kan memberikan penjelasan. Barang siapa yang punya kemampuan wala yudohi pala yakrobana musolana, kemudian dia tidak berkurban pala yakrobana musolana, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ini bagi siapa? Bagi umat Nabi yang punya kemampuan namun dia tidak berkurban. Maka Nabi tidak suka majlis taklimnya, masjidnya, zamannya dihadiri oleh orang-orang seperti itu. Ini kan kemampuan itu apa ukurannya? Ini kemampuan berkurban ukurannya bukan tetangga, bukan orang, tapi dirinya sendiri. Karena bisa terjadi, ketika kita punya tetangga, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya anak yang sedang kuliah. Ketika datang musim berkurban, dia tidak berkurban. Muncul kan sangkaan yang tidak benar. Kalau dia kan orang yang berharta, dia orang yang punya yang mapan, tapi kenapa tidak berkurban? Oh barangkali dia sekarang kurbannya dialihkan ke tempat yang lain, atau mungkin dia sama sekali tidak berkurban. Padahal dia merupakan orang yang punya kemampuan cipta tangan, kan begitu. Padahal yang sebetulnya mungkin tidak demikian keadaan. Bisa terjadi rumah yang dia huni ngontrak, sangka bayar 4 tahun ini. Kemudian yang kedua, mobil yang dia miliki cicilan, geus nunggak 3 bulan, diberi peringatan oleh leasing malahan. Motor juga sama, nunggak 2 bulan can dibayar, dibak pajaknya can dibayar. Anaknya juga ditagih ke kampus. Uang yang dia miliki 10 juta di bulan itu. Lalu dipakai karena kurban, tentu saya harus mengosokkan ini rumah karena sudah habis sampai 3 bulan bunga dibayar. Kemudian cicilan mobil juga sama, jabatan pajaknya. Mungkin untuk orang seperti banyak pertimbangan. Nah maka bagi orang yang bersangkutan tidak termasuk orang yang punya kemampuan, karena dia banyak bayarin loba yang perlu dia tutup. Beda dengan orang yang punya kewajibannya hanya 1. Dia punya uang pas 5 juta. Bulan Mei pajak kena dibayar. Sabar harganya 5 juta pajak tahunan nanti, misalnya seperti itu. Kurban juga di bulan Mei, si kurban heula pajak heula. Tentu kalau buat orang seperti dia kan cerdas, mending kurban heula, da pajak mah bisa dibayar di bulan Desember rezekina. Tapi kalau kurban, tidak mungkin kurban bulan Safar, kan tidak mungkin, Pak. Nah, maka di sini kalimat kemampuan ukurannya bukan tetangga, ukurannya bukan, tapi yang bersangkutan. Selama dia mampu memperhitungkan kemampuan ini secara laksanakan, dan ternyata dia punya kemampuan, Allah juga maha tahu, dan dia tidak pernah berkurban. Maka Rasul memberikan penjelasan, fala yakrobana musholana, kata Nabi. Jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Maksudnya Nabi tidak rela, Nabi tidak suka jika masjid-masjid baik dihuni oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang punya kemampuan namun dia tidak pernah berkurban. Nyahlah, kata Rasul. Nah sementara umat Islam yang besar ingin berkurban, dia tidak mampu, akan hilangkah pahalanya? Tidak akan hilang. Maka ada cara lain, silakan laksanakanlah. Dengan cara apa? Dengan cara Jumatan selalu pada saat yang pertama. Contoh yang begini, saya. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mendirikan baginya istana di dalam surga. Munculkan pikiran kita, oh berarti itu nanti istana dalam surga hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang kaya zaman sekarang. Sementara saya orang yang pas-pasan cekita teh boro-boro bisa di masjid dimangga masukkan yang ngontrak segala mau dapat istana dalam surga nanti. Masih ada cara lain. Dengan cara apa?
Nabi memberikan pernyataan man sabaro, kata Nabi ya. Barang siapa yang merawat, yang memelihara rawatib yang berjumlah berapa rakaat? 12 rakaat, kata Nabi. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan mendirikan istana dalam surga. Bagi siapa? Bagi umat Islam yang memelihara rawatib yang berjumlah 12 rakaat. Kemudian masjid, kalau kita tidak punya kemampuan. Orang punya kemampuan mendirikan masjid karena Allah yang berkuasa, ya istana dalam surga bagiannya. Sementara orang yang tidak punya kemampuan, berhakkah dia punya istana dalam surga? Berhak dengan cara apa? Amal yang tajam. Qobla subuh yang 2 rakaat belum pernah dia tinggalkan. Kemudian yang kedua 4 rakaat qobla zuhur belum pernah dia tinggalkan. Yang ketiganya ba'da zuhur 2 rakaat belum pernah dia tinggalkan. Yang keempatnya 2 rakaat ba'da maghrib. Yang kelimanya 2 rakaat ba'da isya. Ini yang Nabi sampaikan. Bukan 2 itu sahih, tapi tidak ada penjelasan apa itu pahalanya. Kalau yang ini Pak ya, 2 rakaat qobla subuh, 4 rakaat qobla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Kalau yang 2 semuanya jadi 10. 2 rakaat qobla subuh, 2 rakaat qobla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Kalau yang ini apa perbedaannya? 4 rakaat qobla duhur. Tidak dibagi 2, tapi 1, 2, 3, 4. Tayat akhir kemudian salam. Apa jaminannya? Rasul memberikan penjelasan istana dalam surga. Banyak cara lain. Ya. Tapi kesimpulannya jangan keliru. Oh kalau begitu tahun depan saya tidak akan berkurban lagi. Cukup jumahan selalu saf yang pertama. Padahal dia termasuk orang yang punya kemampuan. Tidak seperti itu. Ya. Dan kurban itu kan Nabi perintahkan setiap tahun. Dan tidak begini kan, ketika ditanya kan kurban enak 14 atau kamari, seperti itu. Itu kurban siga Jumatan, siga salat duhur. Kan? Ketika kita nanya ke tetangga kita ke Jumahan, ke Jumahan sekali 14 atau kamari, kan seperti itu. Kan? Kurban juga sama. Itu diperintahkan setiap akhir tahun di awal bulan Dzulhijjah. Ketika datang Dzulhijjah, ada kita berkurban, tidak cukup 1 kali seumur hidup. Beda ibadah haji. Ibadah haji itu cukup 1 kali seumur hidup, maka sisa termasuk kepada yang disunahkan. Nah, kalau kurban itu Nabi perintahkan setiap saat, maka disebut Idul Adha dan ditambah dengan Ayyamun Tasyrik atau Ayyamun Nahri. Nah, saat yang pertama pahalanya seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Wa man roha fi saati sannya, dan barang siapa yang berangkat ke masjid ada di saf yang kedua, karena kaman taqarraba baqarah, maka dia seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi. Jadi kalau saf yang pertama ini sepadanannya dengan unta. Kalau saf yang kedua dengan seekor sapi. Wa man taqarraba wa man roha fi saati salsa, dan barang siapa yang berangkat ke masjid ada saf yang ketiganya, kaman taqarraba kabsan, maka dia seperti orang yang berkurban dengan seekor kibas. Kibas adalah domba yang paling besar, disebutnya kabsan. Ya? Jadi kalau yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba. Yang keempat, wa man roha fi saati rabi'ah, dan barang siapa yang berangkat ke masjid menduduki bagian atau masa yang keempat atau saf yang keempat, karena kaman taqarraba dajaja, maka dia seperti orang yang berkurban dengan seekor ayam. Bolehkah ayam dikurbankan? Ya tidak ada riwayatnya, tidak ada. Walaupun ayam harganya 10 juta, ada ayam puluh. Tadi pada kurban ku hayam ada mahal sekekasi, jual heula hayam berikan kana domba.
Nah di sana kenapa Nabi memberikan analogi dengan kurban seekor ayam? Berarti itu kan menunjukkan betapa sedikitnya, betapa rendahnya penilaian dari Allah yang Maha terhadap umat Islam yang Jumatan di belakang saf yang ketiga. Kalau saf yang pertama itu afdol, kedua juga afdol, ketiganya fadl itu utama. Mana lebih utama? Satu banyak kedua. Apalagi saf yang kelima. Wa man roha fi sa'atil khabisah, dan barang siapa yang berangkat dan dia menduduki pada saf yang kelimanya, karena kaman taqarraba baydotan, maka dia seperti orang yang berkurban dengan sebutir telur. Jadi onta, kemudian sapi, domba, ayam, kalimat. Bagaimana dengan orang yang Jumatan di luar Jumatan? Nah, kita simak di dalam hadis Bukhari. Idza kana yaumul jumu'ah, apabila tiba hari Jumat, karena fi babin min abwabil masajid malaika, adalah dari tiap-tiap pintu masjid akan dijaga oleh satu malaikat. Di sini pintunya banyak, ya. Ada di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sana tidak ada. Kenapa sana tidak ada? Dan jalan. Dijaga satu malaikat. Apa tugas mereka? Yaktubuna awal fal awal, mereka mencatat seorang demi seorang. Ini masuk catat, ini masuk catat, dicatat semuanya. Hingga orang kemudian saf yang pertama diberikan catatan, ini seperti orang yang berkurban seekor. Terus sampai kapan? Ini catatan terjadi sampai jam berapa? Fa'idha kharajal imam, ketika imam keluar dari mihrab, kemudian naik ke mimbar mengucapkan kalimat salam tawawusuh, maka malaikat menentukan seluruh catatan. Tutupkan catatan itu. Adzan pun dikumandangkan. Ya. Setelah adzan dikumandangkan, maka khatib pun berkhutbah, maka malaikat mendengarkan isi khutbah sahabat. Oleh karena itu mengundang itu khatib untuk Jumatan ulah asal jadi gitu kan, sebab daek gitu kan. Dipilih gitu kan. Dengarkan khusus oleh siapa? Oleh para malaikat pencatat di hari Jumat. Nah, mengacu kepada hadis yang tadi, apabila Bapak Jumatan ada dikumandangkan, berarti Bapak kan tidak dicatat orang yang ikut Jumatan. Teu aya dina daftar. Padahal Bapak Jumatan tidak Jumatan, hanya ke masjidnya ketika apa? Ketika ada dikumandangkan, Bapak baru masuk. Tiba baheula sampai kieu seperti itu Jumatan. Maka orang yang tadi jelas tidak akan terdaftar dalam orang-orang yang Jumatan sejak awal. Tidak beruntung kan orang yang. Kenapa tidak beruntung? Karena dalam catatan petugas malaikat hari Jumat tidak ada orang yang bernama si fulan. Apa Jumatan? Pantarkan masuk termasuk. Rajin masuk ke masjid ketika khatib lagi berkhutbah. Maka tetap orang yang tadi luput dari catatan para malaikat yang bertugas di hari Jumat. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, Pak Ustaz, apa pahalanya bagi khatib? Sementara saat yang pertama dia punya pahala seperti orang yang berkurban seekor unta. Saat yang kedua
sapi, yang ketiga domba, yang keempat ayam, yang kelima nol. Sekarang bagi khotib, itu apa perbandingannya? Tidak ada. Tidak ada penjelasan. Apakah tidak ada pahalanya? Bukan tidak ada, tapi Nabi merahasiakan. Sebagaimana hanya merahasiakan, apa pahala bagi orang yang mendawamkan qoblat duhur yang 4 rakaat? Gak dijelaskan. Beda dengan pernyataan yang Nabi menyatakan rakaatal fajr khairun minad dunya wa ma fiha katanya. 2 rakaat qoblat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang punya tambang emas, tambang itu tidak seberapa Pak, dibandingkan dengan orang yang memelihara 2 rakaat qoblat subuh. Lalu kita juga berpikir begini, mana yang lebih hebat pahalanya? Apakah 2 rakaat qoblat subuh atau 2 rakaat qoblat 4 rakaat qoblat duhur? Yang 2 rakaat saja, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang 4 rakaat qoblat duhur, hanya Nabi tidak menjelaskan apa pahalanya. Sesuatu ibadah yang kita kerjakan bukan berarti tidak ada pahalanya. Hanya Nabi tidak menjelaskan apa pahalanya. Ya, contoh yang tadi kan, kalau saat yang pertama seperti orang yang berkurban seekor unta, sekarang bagi sang khotib apa pahalanya? Nggak dijelaskan. Kita sedang upload di DKM, itu masa kelawan sapi itu kan bukan itu yang dimaksudkan. Nah, maka di sini kita akan berlomba. Jangan dimunculkan tentang bab pahala kita berebut. Yang pokok, seluruh ibadah yang kita kerjakan ada yang tidak dapat Allah. Hanya 2 masalah. Yang pertama ada yang dinyatakan tentang pahalanya oleh Nabi, dan yang kedua ada yang Nabi merahasiakan. Nah, yang Nabi rahasiakan bisa terjadi lebih gede dibandingkan yang Nabi sabdakan. Yang Nabi sabdakan apa? Rakaatal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qoblat subuh lebih hebat dibandingkan dunia dan isinya. Bagaimana yang 4 rakaat qoblat duhur lebih besar? Hanya Nabi merahasiakan. Orang yang Jumatan, maka bagi dirinya ada beberapa sholat sunat yang dia laksanakan. Ini dari Jumat. Yang pertama, tahiyatul masjid. Yang kedua, inqidhah. Hanya 2. Tahiyatul masjid dan inqidhah. 2 macam ini sholat sunat bisa kita amalkan apabila kita datang ke masjidnya lebih awal. Datang ke masjid lebih awal, kita ada di saat yang pertama. Jangan Bapak sekali-kali ketika akan Jumatan masuk ke masjid lebih awal, masuk ke kosong, diuk di juru. Jangan Pak, Nabi tidak suka seperti itu. Jangankan begitu Pak, di sini masih kena corengcan, Bapak masuk, Bapak langsung rapatkan saat yang pertama. Kemudian sholat 2 rakaat salam. Lihat jam, ada waktu 2 rakaat salam. Lihat jam, ada waktu 2 rakaat lagi salam. Terus mepet, terus ketika siap untuk mendengarkan. Nah, itulah adanya ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Karena orang yang tadi melaksanakan 2 macam salat sunat. Yang pertama apa? Tahiyatul masjid. Yang keduanya inqidhah. Ada orang yang kedua, dia itu Jumatan, masjid tos penuh, masjid sudah penuh, tapi dia kebagian di luar.
Karena duhur tibanya 12 lebih 5 menit, maka tentu berdapat kepada masjid sudah penuh tapi duhur belum masuk. Itu kan terjadi. Kalau sekarang kan duhur jam 12 kurang berapa menit ya? Itu adanya jam 12 kurang 11. Kalau bulan-bulan kemarin kan 12 lebih 5 menit Pak ya. Nah, itu tentu berdapat masjid terus penuh. Nah, Bapak baru datang tapi ada belum masuk. Maka buat Bapak yang tadi punya kesempatan sholat sunat tadi satu. Sholat sunat apa? Sholat sunat apa? Intidor. Kan di luar nunggu khatib naik mimbar. Ternyata kasus yang kedua. Sekarang kasus yang ketiga, ya. Bapak akan Jumatan. Masjid masih kene kosong, Pak. Masjid masih kene kosong, tapi ada yang dikumandangkan. Karena duhur tibanya pukul 11:30 lebih 5 menit. Maka dampaknya apa? Masjid masih kene kosong, tapi waktu duhur sudah masuk. Bapak masuk. Maka buat Bapak yang tadi ada kesempatan sholat sunat hanya satu. Sunat apa? Sholat sunat tahiyatul masjid. Ada nggak yang tidur? Tidak ada. Itu tilu banyak. Nuka hiji mah sempurna dilaksanakan. Anu kadua mangan hiji karena mesti masjid. Anu kadua masjid kene kosong, tapi ada yang kumanakan. Bapak masuk. Nah yang keempat, masjid tos tilu. Khotib keur khutbah, Bapak baru datang. Adakah sholat sunat Bapak yang tadi? Ada enggak? Tidak ada. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat intidor. Apa intidor? Nunggu saha. Nunggu khotib naik mimbar. Khotib kada berkhutbah sekarang. Tatu masuk ke Bapak di luar ke bagaimana? Maka untuk orang yang tadi tidak ada kesempatan sholat sunat apapun, langsung dia masuk tempat yang benar. Di kita masih kan yang ada. Saya mengalami khutbah Jumat di masjid, nama lupa lagi ya, yang di BBS di Balai Besar Seluruh Saleh Kolot pabrik kertas. Itu kan gede masjid. Itu karyawannya zamannya para karyawan pabrik sekitar itu. Saya lebih. Kalau hati kan kelihatan sampai ke jalan kayak ketemu jelas, itu kan nunutan ketinggali gitu kan, ketinggali. Nah, saya lagi berkhutbah tiba-tiba datang karena motor pakai sarada. Nampakkan saja dah karena itu tertangkal darah sholat. Kita zaman teh. Nah, qadarullah Pak, begitu beres Jumatan ya saya pulang gitu kan, saya ke ruang parkir ambil motor. Mun tadi teh ngaremeng jeung saya motor teh. Assalamualaikum, salaman, waalaikumsalam. Cinta akan tete anu saya terluka akan sholat yang nonton takut mohon sholat naon sih apa? Hoyong sholat hoyong teh sholat hoyong cinta. Di apa alasannya? Asal hoyong sekali. Tidak ada sholat sunat hoyong tidak ada. Bapak timur rajin dengan parfum sajadah karena pun takal kembali yuk sholat salat ibu berbuka. Itu yang pernah terjadi pada zaman Nabi ketika Nabi berkhutbah. Datang seorang sahabat bernama siapa? Suhaib Al-Ghatafani. Dia masuk. Langsung dia duduk. Nabi kan menegur. Ya Suhaib, hal sholeta. Suhaib, sudahkah kamu sholat? Suhaib menjawab, tidak. Apa kata Nabi? Sholatlah 2 rakaat. Kata Nabi menyela dulu Pak, memotong khutbah, nanya kepada sunat. Ini kan sebagai contoh yang wajib dikalahkan oleh yang sunat. Di kita orang banyak berprinsip yang wajib tidak dikalahkan oleh yang sunat, yang tidak juga seperti itu. Itu bagaimana konteksnya dulu. Mana yang kita utamakan? Apakah yang wajib atau yang sunat? Itu pertanyaan tidak berpikir yang tadi sebetulnya Pak. Tidak boleh ada kata-kata wajib pula, tidak perlu yang sunat, yang seperti itu. Kenapa orang mengatakan
utamakanlah yang wajib sebelum yang sunat. Tidak juga seperti itu, tidak. Hilangkan kalimat yang tadi. Mungkinkah kita mengutamakan yang sunat? Mungkin enggak? Ya sangat mungkin. Contoh tadi apa? Orang subuh bela qoblah heula. Ari qoblah sunat wajib. Sunat, kan sunat telah diutamakan anu sunat. Tos qoblah kumaha? Kemudian qomat, kemudian salat subuh. Jadi jangan bertanya mana dulu, apakah sunat heula, wajib heula. Tidak perlu seperti itu, bergantung pada bagaimana kasusnya. Itu Pak ya. Sholat masuk. Nabi ke Jumat langsung duduk tas sholat. Nabi kan menegurnya, sholat, hal sholat. Hei, sholat untuk itu. Kuma kata sholat, tidak kata Nabi, sholat 2 rakaat. Begitu pentingnya sholat sunat sampai Nabi menghentikan khutbah Nabi. Aneh saya juga Pak, di kita banyak ustaz yang mengatakan apabila Anda akan Jumatan kemudian khatib lagi berkhutbah, maka Anda tidak boleh sholat sunat apapun, karena dengarkan khutbah itu wajib daripada sholat. Masya Allah, sampai fatwanya seperti itu. Ini yang berfatwa bukan Ustaz Tamatan Mu'alimin, bukan Pak. Orang yang tinggi akademisinya, tapi kenapa berfatwa seperti itu? Tidakkah dia membaca tentang segala sulit yang tadi? Itu kan dasar hukum buat kita. Siapa namanya? Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk ke masjid, Nabi sedang berkhutbah. Apa kata Nabi? Nabi kan nanya, ya Sulaik al-Sulaita, Sulaik sudahkah kamu sholat? Sulaik menjawab, tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sholatlah 2 rakaat. Dia sholat, Nabi melanjutkan khutbahnya. Sampai seperti itu. Di kita muncul fatwa, saya juga baru dengar di jamaah yang bertanya. Saya ikut pengajian di masjid kali ini, ustaznya mengatakan tentang risalah Jumat. Apabila Bapak akan Jumatan, kemudian khotib lagi berkhutbah, sudah masuk saja dan duduk, dengarkan, tidak perlu sholat apa-apa. Ini kan melanggar sunnah Rasul sebetulnya. Itu kan sahih yang soleh laksanakan. Memang ada, mungkin Bapaknya pernah mendengar kan, ada orang yang berfatwa seperti itu. Itu abaikan yang ya. Dia telah melanggar apa yang Nabi perintahkan kepada Sulaik al-Ghatafani, itu harusnya sahih yang Mungkinkah Sulaik dicatat oleh malaikat yang bertugas pada hari Jumat? Ya tidak. Nabi akan istiqomah dalam sabda. Ya. Di tiap-tiap itu masjid akan dijaga oleh satu malaikat pada hari Jumat. Apa tugas mereka? Mencatat seorang demi seorang. Dia masuk catat, dia mencatat. Ada kebenarkan ditutup dengan catatan. Sulaik masuk mau dicatat ya. Lalu bagaimana dengan saya cepat setiap Jumatan esok kaberangan wae karena sesuatu kepentingan pekerjaan misalnya. Ya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Pak ya. Dan tentu kan suatu ketika muasalah wassilaf itu kan. Suatu ketika Bapak bersehat hari Jumat ada lembur sok panggilanna asup. Memang dibuka kunci bisa dijerok gitu kan. Ulah tertentu batu lah. Jangan setiap Jumatan selalu kaberangan jeung kaberangan. Karena kalau setiap Jumatan sok kaberangan walaupun di jero masjid adanya tapi ke dalam kondisi ada dikumandangkan, maka kata hadis Bukhari yang tadi tidak akan dicatat Bapak selaku peserta Jumatan yang terdapat dalam catatan malaikat yang tadi. Perlukah pulang lagi? Nyate pulang matos beres Jumahan. Karena Nabi juga tidak mesti kepada Sulaik kabarangan balik ke kagok tak begitu Pak ya. Tapi apa kata Nabi? Sholatlah 2 rakaat. Nabi melanjutkan, Sulaik juga memberikan ibadah sholat. Ya. Nah itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini Pak ya. Jadi beberapa kesimpulan dari beberapa hadis yang tadi cukup banyak kita ambil Pak ya. Di antaranya yang paling pokok, jangan kecil hati bagi orang-orang yang tidak mampu berkurban karena mungkin ekonomi tidak mencukupi. Kalau niatnya ingin ridho dan cinta Allah, masih ada kesempatan lain
untuk memiliki pahala yang sama. Dengan cara apa? Hendaklah hadir ke masjid ketika Jumatan, duduk pada saf yang paling depan, minimal saf yang ketiga. Itu minimal. Jangan selalu kita Jumatan selalu di bangku kanan, nojek-nojek setiap saat supaya loh kan yang nojek di luar gitu kan. Dipotong kalau di luar kita mau gelap-gelap gitu supaya. Dan itu saja yang bisa kita dalami pada kesempatan ini ya. Nah tentu dari bahasan yang tadi ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Apa ada ketentuan baca surat dalam sholat setelah Al-Fatihah? Ada kan yang membaca surat utuh dalam surat ayat yang surat yang pendek, kemudian ada yang sebagian ngambil beberapa ayat dalam awal surat, ada yang ngambil di tengah-tengah, dan ada juga yang ngambil di akhir. Sebenarnya ketentuannya seperti apa? Barangkali ada ketentuan yang ada ketentuannya. Sumakro mataya saro mahaka minatul Quran. Kemudian setelah bacalah oleh kamu apa yang mudah kamu baca dari Al-Quran. Mana nu gampang teh Al-Ikhlas baca. Itu ketentuannya bukan suratnya, tapi mana yang mudah buat kamu. Misalnya Pak kita lebih suka membaca surat Al-Waqiah, baca itu. Karena merupakan surat yang paling mudah aku ingat. Saya bukan tidak ya. Misalnya kata orang, saya sok beli baca Quran surat Atin, sok ngejir karena surat Al-Asr misalnya. Ilal ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu baca surat Atin. Ngejir karena asing misalnya teh. Tak sok beli jadinya teh. Nah, kalau dibaca kurang bisa beli mah, gitu kan? Anu mudahnya buat kita, mana yang mudah teh Al-Kafirun, mana yang mudah Al-Asri, mana yang mudah Al-Ahad, mana yang mudah Al-Isra. So kita baca, itu ketentuannya, bukan nama suratnya, tapi katanya apa? Sumakro matayasaro ma'aka Al-Quran. Kemudian bacalah oleh kamu apa yang mudah buat kamu dibaca dari Al-Quran. Eta dikembalikan kepada kita. Misalnya orang sangat mudah suka membaca Waqiah, dibaca Waqiah teh sampai di 4 kali gitu kan. Subuh ayeuna Waqiah hiji sampai sekian, ayat anu kaduana sekian sampai sekian. Kana sesana subuh yusukna itu kan dibaca. Boleh tidak? Ya boleh. Karena merupakan yang mudah bagi orang yang bersangkutan kan gitu, Pak ya. Misalnya orang sangat suka membaca ayat kursi dalam satu surat baca. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia membaca masuk kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca itu ya. Jadi pun tengah-tengah di dalam ada sahabat dilaporkan kepada Rasul oleh sahabat yang lain kan dia selalu membaca Al-Ikhlas. Kalau seeta imamnya tentu baca kulhu. Pasti baca kulhu. Ya sahabatnya mau nisata imam mesti baca kulhu. Lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalaulah dia menjadi imam pasti akan membaca Al-Ikhlas. Benar, ya benar. Saya tidak masalah. Panggil pun Nabi. Benarkah kamu ketika berpindah jadi imam selalu membaca Al-Ikhlas? Benar. Apa tujuannya? Saya cinta kepada isinya, bukan karena cinta kepada pendeknya, tapi cinta kepada isinya. Al-Ikhlas mencakup tauhid semuanya. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta fil jannah. Kamu akan beserta dengan yang kamu cintai dalam surga. Siapa? Allah yang Maha Kuasa. Karena cintanya bukan cinta pada sahabat penetna, tapi cinta kepada apa? Isinya tentang tauhid kepada Allah yang Maha Kuasa. Ulama cintanya karena penetna gitu ya. Kalau sholat tarawih tentu dibaca eta anu terakhir karena penek gitu. Nah, maka ubah masa kita cinta karena kepada apa? Isinya. Itu ketentuan tadi. Ya. Mas ada yang lain? Ya. Kalau untuk sholat Jumat, Ustaz, apakah berlaku juga seperti sholat duhur rawatibnya, Ustaz, sebelum dan ba'da? Kalau untuk sholat Jumat? Jumat itu kan tidak ada rawatib.
yang dapat intidor kemudian ba'da Jumat. Itu pada Jumat yang dilaksanakan kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Itu dilaksanakan. Ya. Jadi kalau sebelum Jumat namanya intidor, menunggu khatib naik mimbar. Nah, pada Jumatan ada 2 yang Nabi laksanakan, yang Nabi sabdakan. Apabila diamalkan di masjid di sini, maka Nabi laksanakannya 4 rakaat tanpa tahiyat awal, terus hiji 2 4. Tapi jika Nabi pulang ke rumahnya, maka masakan berapa rakaat? 2 rakaat yang Nabi laksanakan. Itu tentang ba'da Jumat. Ada lagi? Ya. Nah, ketiduran hari Jumat melaksanakan sholat Jumat, apakah sholatnya harus 2 rakaat kayak sholat Jumat atau sholat duhur? Ya Jumaahan tak. Oh ketiduran bangun-bangun jam 1. Ketiduran usaha. Iya, tidur Sorangan. Ya kada Jumaahan Bang kawayahna. Monang Ustaz, Bapak sebagai ustaz. Kayak pengganti dari dulu yang kudu tidak. Cek Ustaz nantinya sok diet kenapa wali sabaraha tuh Ustaz. Bapak nu adan, Bapak nu qomat, saya nu khotibah Ustaz itu Ustaz. Itu. Teu aya dulu untuk perempuan. Untuk perempuan atau bagi mereka yang sedang sakit, maka baginya Jumatan diganti dengan sholat duhur. Dia Bapak pura-pura we gering. Gimana? Karena satu diganti pribadi lupa ada teh. Anutan jam 11 dulu kan. Ugal-ugal jam 1. Ya Jumaahannya tanya datus kalangkungnya ngatobati kepada Allah tanya. Masih ada? Tos? Ya itu saja kayak yang dapat kita dalami pada kesempatan ini. Banyak jalan menuju ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Banyak kesempatan yang kita laksanakan beribadah, yang pokok dasarnya tentu punya nilai yang sama di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Karena setiap orang kan tidak sama tentang bab ekonominya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, tapi Allah juga sama akan memberikan pahala yang sama selama punya tekad dan niat yang kuat. Sebagaimana halnya Nabi juga memberikan penjelasan, orang yang miskin dia punya harapan, saya ingin seperti itu, kalau samakan dia punya pahala seperti itu. Walaupun tidak pernah terbukti, tapi karena niat yang kuat, Allah Maha tahu ini orang betul niat yang kuat, tapi tetap terwujud. Kenapa? Karena ekonomi mendukung, maka tetap dia punya pahala yang sama. Nah, semoga dari kajian ini Allah senantiasa memberikan peluang kepada kita untuk mewujudkan segala ibadah yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Allahu ya'budu bi'aidina ila muslimin wa muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.